Tuhan Yesus Kristus, kita semua percaya, katakan sama-sama amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Hari ini kita masuk minggu pertama bulan terakhir 2023. Ya, tinggal 1 bulan lagi selesailah kita di tahun ini. Nah, hari ini kita akan bicara masalah joy Bapak Ibu, sukacita. Saya mau tanya dulu nih. Ini saya kasih Anda penawaran lah, preposition ya. Kalau ada sebuah pekerjaan nih, saya minta Anda berangkat. Diel, Johan, berangkatlah ke satu tempat keluar kota. Yang di sana tapi banyak penjahatnya. Banyak pembunuhnya, banyak orang-orang jahatnya di situ. Pergilah ke kota itu, berangkatlah ke sana, pindahlah. Pindahkan, tinggalkan rumahmu, tinggalkan keluargamu, pindahlah ke situ. Tapi, sorry, gak ada gajinya. Dan tidak boleh bawa duit. Jadi Anda pergi ke sana, nggak dapat gaji, tidak boleh bawa duit, tidak boleh bawa simpenan, makanan, bekal apa, tidak boleh bawa. Kosongan. Hanya bawa baju dan badan. Dan sepanjang perjalanan, tidak boleh nongkrong. Dilarang keras nongkrong sama orang, ngobrol sama orang, nggak boleh. Diemlah 1000 bahasa sampai di lokasi kerjamu. Baru boleh ngomong. Terus terakhir, tinggalnya di mana? Belum ada. Tidak ada tempat tinggal, tidak ada hotel, tidak ada mes, dan tidak boleh nginep hotel. Terus gimana? Ya nanti tunggulah. Siapa tahu ada orang berbelas kasihan lalu memberimu tumpangan. Ya kalau ada ya terimalah. Kalau nggak ada, ya sudah. Carilah tempat lain di mana pokoknya nggak boleh nginep di hotel. Di pinggir toko terserah wis. Kira-kira kalau ada penawaran begini, Anda mau nggak? Lu cepet bener. Dipikir dulu toh. Kenapa nggak mau? Susah semua tadi itu. Kalau dipaksa wis, misalnya dipaksa berangkat atau mati, kan mesti berangkat toh. Kalau harus mati aku berangkat. Nah, kalau harus berangkat kira-kira bakal happy nggak? Nggak. Kalau sampai ada orang yang berangkat terus happy gimana? Aneh. Lukas 10:17. Lukas pasal 10:17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan apa? Gembira dan berkata, Tuhan, kami juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Dia kembali dengan gembira. Padahal ayat di atasnya kalau Anda baca, Yesus ngomong begini, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah. Disuruh pergi ke tempat yang banyak penjahatnya, banyak pembunuhnya, banyak orang-orang gak beresnya. Lalu dia ngomong lagi, jangan bawa pundi-pundi ataupun bekal atau kasut. Gak boleh bawa duit, gak boleh bawa apa-apa, gak boleh bawa makanan, gak boleh bawa, cuman kasut pun gak boleh, cuman baju berangkat. Dibilang lagi, janganlah beri salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Gak boleh ngomong, gak boleh nongkrong, gak ada teman curhat, forget it, gak ada. Lalu dia ngomong lagi terakhir, kalau kamu masuk satu rumah katakanlah salam, tapi lebih banyak orang yang akan tolak kamu. Kalau kamu ditolak, kebaskanlah debu dalam kakinya dan tinggalkanlah mereka. Dikasih penawarannya, ya samalah dengan apa yang saya kasih hari ini. Saya kan mengutip apa yang Yesus suruh. Tapi somehow murid-murid 70 semua ke-70-nya itu pulangnya happy loh. Atau lebih tepatnya bukan happy, lebih tepatnya joy. Kalau dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan bahasa Alkitab, Inggris Alkitab ya, Inggris yang biblical, Anda akan mendapati ternyata ada 3 emosi yang mirip serupa tapi tak sama. Happy, joy, rejoice. Happy itu opposite, lawannya dari joy. Ini pelan-pelan ya. Hari ini nanti saya berdoa Anda akan mengerti betapa ruwetnya bikin khotbah joy. Happy itu opposite, lawan katanya dari joy. Happy bahasa Indonesianya apa? Senang, bahagia. Joy bahasa Indonesianya apa? Tapi mereka berlawanan. Amin? Ya, bagus. Happy, bahagia, sukacita, senang. Itu adalah lawan kata dari joy. Yang artinya happy, sukacita, senang. Mengerti ya? Ada lagi rejoice. Rejoice itu adalah joy yang termanifestasikan, yang keluar itu rejoice. Jadi waktu orang gembira terus, wah, ini rejoice.
Kalau ada orang joy, happy tapi cuman itu nggak rejoice. Senyum sih, tapi nggak rejoice. Bisa nangkep ya bedanya ya? Balik lagi. Happy artinya senang, bahagia, sukacita adalah lawan kata dari joy yang artinya bahagia, sukacita. Bisa nangkep ya? Kalau bisa kita pulang sekarang. Di luar ini, di luar tiga ini ada satu lagi rejoice. Nah, kita nggak bahas rejoice, kita bahas yang tengah joy. Kenapa dibilang happy sama joy itu berlawanan? Karena memang. Kenapa tadi ditanya, kalau pergi ke tempat yang jauh banyak penjahat, senang? Enggak. Kenapa kalau dikasih kenalan, berangkatlah ke kota lain, nggak dapat duit, nggak boleh bawa duit, nggak boleh bawa apa-apa, bakal happy? Enggak. Apakah kalau di sana terluntar-luntar, terkatung-katung, nggak tahu, nggak jelas mau tinggal di mana, bisa happy? Nggak bisa. Tapi yang ini, 70 murid, gembira. They feel with joy. Mereka nggak dibilang feel with happiness. With joy. Happy itu satu perasaan, satu emosi yang kita miliki, yang kita rasa, karena ditentukan oleh faktor eksternal. Sesuatu terjadi ke kita. Kita dapat duit, happy. Kita dapat mobil baru, happy. Kita dapat promosi, happy. Tapi begitu mobilnya keserempet, happy-nya hilang. Jadinya sebel. Begitu promosinya hilang, dipecat dari kerjaan, happy-nya hilang. Jadi sebel. Ada orang yang mau rugi di dunia ini? Ada nggak yang bakal happy? Kalau Anda setiap hari kesakitan, setiap hari nggak bisa makan, setiap hari nggak bisa tidur, setiap hari semua pegelinu. Ada yang happy? Ada. Di belakang. Apakah dia happy? No. Dia joy. Nah, bedanya? Sakitnya sama nggak berubah. Tapi bagi orang lain yang tidak mendapatkan rewardnya, yang mereka tidak, Dennis misalnya, disuruh sama ngerasain, sama-sama mual, sama-sama muntah-muntah, sama-sama pegel, sama-sama encok. Tapi yang satu bakal sebel, yang satu bakal hilang happiness-nya, yang satunya joy. Makin remek badannya, makin berat badannya, makin sakit semua, makin mendekati, makin joy. Dia, suaminya, hilang happiness. Makin mendekati, buku terus yang dilihat, rekening. Sesar, normal. Sesar, normal. Terus tiba-tiba, sesar nggak bisa, normal nggak bisa, sesar. 2 kali, wis. Bisa nangkep ya? Happiness itu dari faktor luar. Joy, walaupun faktor luarnya jelek, dia tetap bisa joy. Karena apa? Karena joy bukan dari faktor luar. Nggak peduli yang di luar apaan. Joy itu berbeda. Nah, hari ini kita akan bahas bedanya apa. Tapi kita ngerti dulu baik-baik. Ada happy dan joy. Ini opposite. Nah, hari ini saya tidak pengen kita belajar, kita pengen jadi orang yang happy. Karena kalau Anda happy hari ini, nggak usah besok. Semenit dari sekarang bisa berubah happiness-mu. Kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi waktu kita terima joy, kita dapat joy, kita bisa bersuka cita walaupun keadaannya orang lain bilang jelek. 70 murid ini, dia kembali dengan gembira, dia berkata, Tuhan juga setan-setan takluk pada kami demi namamu. Mereka itu diutus pergi ke kota-kota hanya untuk memberitakan firman. Kasih tahu semua orang, sembuhkan orang sakit. Mereka nggak pernah nyangka kok, ternyata bukan hanya mereka dapat kuasa atas sakit penyakit, mereka juga dapat kuasa atas setan dan kerajaan iblis. Dan kalau Anda baca, perhatikan baik-baik, sepanjang Alkitab, perjanjian lama, dari semua nabi, semua imam, semua raja, hakim, dan segala macam yang ada di perjanjian lama, tidak pernah terekod orang ngusir setan. 70 murid ngusir. Ayat ini, itu adalah, new experience, pengalaman baru secara rohania. Yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka lakukan. Kalau nyembuhin orang sakit, nyembuhin penyakit, dari dulu sudah banyak.
Elia lakukan, Elisa lakukan, banyak lah. Tapi ngusir setan, ini yang pertama. Makanya mereka begitu gembira. Waktu mereka tahu diutus, Yesus kasih peringatan kok di depan, kau kuutus ke tengah-tengah serigala. Tahu, mereka ngerti, mereka sadar, tapi mereka taat. Disitulah mereka menemukan kuasa, otoritas dan kuasa. Ingat yang kemarin. Sepanjang tahun itu, tema kita nggak akan pernah lepas berdiri sendiri kok. Apa yang saya ngomong hari ini, bulan Desember pasti nanti ada urusannya dengan bulan sebelumnya, bulan September, Oktober, Agustus, dan kawan-kawannya. Kita akan selalu beruntutan terus. Jadi, waktu mereka taat, mereka temukan kuasa, temukan otoritas, mereka joy. Apa ketemu serigalanya, ketemu domba di tengah serigalanya? Ketemu. Apa mereka ditolak? Ditolak kok. Apa mereka nggak bawa duit? Nggak bawa beneran. Tapi joy. Nah, hari ini kita belajar joy apa sih sebenarnya yang kita cari hari ini, joy itu apa? Nah, karena kita hari ini temanya bulan ini kita lagi Christmas, jadi harus ada unsur Christmas lah, biar kita menjadi gereja yang Kristen. Kalau tidak, ruwet aku. Dari kemarin saya suka dijudge orang. Kenapa orang lain ibadah Natal kayak libur? Libur itu ibadah loh. Lukas 1 ayat 35 sampai 37. Lukas pasal 1 ayat 35 sampai 37. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi hari ini kita akan bicara kisah tentang dua orang wanita yang mengalami kejadian sama. Dua-duanya sama-sama hamil mujizat. Hamil yang gak wajar. Dua-duanya loh. Dan dua-dua ini saudaraan. Lucu loh. Anda bayangkan ya kalau Anda punya anak dua nih misalnya. Nili, Elora. Yang satu misal ya juara renang, satu juara bulu tangkis. Wah kan hebat banget. Biasanya dalam satu grup sangat jarang ada dua orang yang berhubungan dan dua-dua excellent. Mesti biasanya ada salah satu yang hebat di atas, satunya hebat di tempat yang lain yang berbeda sekali. Yang seringkali orang anggap satu pinter, satu rada-rada. Biasa nih. Kalau ada orang yang satu kaya, biasanya ada satu yang mungkin struggling. Kalau yang satu hebat, kaya raya, terus tiba-tiba saudaranya persis sama. Wah, itu hebat sekali loh. Satu ngalami mujizat sembuh dari kanker, satunya juga iparnya atau ponakannya. Itu hebat sekali, itu nggak main-main. Satunya sembuh dari lumpuh, terus nanti sepupunya sembuh juga dari lumpuh. Itu nggak main-main, itu sangat bukan kebetulan saudara. Something is happening, sesuatu sedang terjadi benar-benar dan kita perlu aware. Nah ini terjadi, dua orang ini saudaraan gitu. Dua-duanya mengalami sesuatu yang terjadi. Nah ini yang akan kita perlu belajar hari ini. Waktu si Maria dikasih tahu, dia berangkat. Perhatikan, coba baca ayatnya bentar. Yang ke-36. Jadi ayat 35, dia ngomong, malaikat kasih tahu, kamu ini akan mengandung. Kan itu kan esensi pesan Tuhan buat dia. Betul nggak? Esensinya kan Tuhan, malaikat itu datang menampakkan diri untuk Maria untuk kasih tahu kamu akan mengandung seorang anak tanpa suami. Kan itu intinya. Tapi di luar inti pesan itu ada pesan tambahan. Ayat 36. By the way, Elisabet, saudara Yu itu, dia juga hamil cuy. Seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dia yang disebut mandul. Malaikat ngomongin, saudaramu yang mandul, yang tua itu, yang gak mungkin. Dia juga bunting sama denganmu. Kenapa? Pertanyaannya. Ngapain malaikat harus kasih tahu Maria perkara ini? Kan tujuan dia datang bukan untuk ngasih tahu ini. Tujuan dia datang untuk memberitahu dan mempersiapkan Maria bahwa kamu akan melahirkan seorang laki-laki tanpa bapak dan anak ini akan menjadi penebus. Kan itu tuh harusnya. Tapi dengan sangat spesifik dia kasih tahu sebuah alasan. Dia kasih tahu bahwa dia juga hamil.
Alkitab tidak menulis dengan jelas sebenarnya. Tapi saya pribadi berpikir begini. Keadaan Maria itu berat sekali loh. Seorang wanita yang di zaman dia budayanya jangankan hamil di luar nikah. Dia jalan sendirian keluar rumah tanpa pendamping laki-laki itu bisa dirajam batu. Makanya waktu Yesus di sumur ketemu perempuan Samaria, dia nanya, "Mana suamimu?" Yesus bukan kepo. Single ya? Enggak. Kenapa? Enggak wajar. Enggak masuk. Kamu bisa mati loh. Mana suamimu? Perempuannya bilang, enggak punya suami. Betul katamu. 5 laki-laki bersamamu, bukan suamimu semuanya. Jadi enggak wajar. Jangankan hamil. Ini loh. Jalan sendiri enggak boleh. Di tengah model itu, dia mengandung seorang anak tanpa suami, belum menikah. Keadaan Maria itu susah sekali. Dan Tuhan hadir, dia kasih penghiburan. Dia kasih tahu, bukan cuman kamu yang ngalamin ini, ada satu orang lagi dan itu saudaramu, orang dekatmu. Coba lanjut bawahnya lagi. Ayat 41, Lukas 1 ayat 41. Lukas 1 ayat 41 sampai yang 44. Si Maria dengar, dia tahu hamil, dia pergi ke rumahnya Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai pada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Perhatikan ya, dia pergi joyful. Tiba-tiba rumah itu penuh sukacita. Waktu dia kasih salam, penuhlah Roh Kudus. Alkitab nulis. Si Elisabet penuh dengan Roh Kudus lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau." Dia penuh dengan joy. Anaknya dalam rahimnya dia tulis, "Sesungguhnya ketika salammu sampai pada telingaku, anak dalam kandunganku, dalam rahimku melonjak kegirangan." Full of joy. Anak full of joy. Kalau Anda baca lagi di bawahnya, nanti Maria akan ngomong, "My heart is rejoice in the Lord." Dia joy. Semua orang dalam rumah itu tiba-tiba joyful. Terus joy itu apa? Joy itu something, sesuatu yang Tuhan beri. Pemberian dari Tuhan. Itu yang dibilang joy. Apa bedanya dengan happiness? Happy itu something you got from man. From the world. Dari dunia itu happy. Anda dapat hadiah mahal, happy. Joy, gak ada urusan dengan pemberian orang. Tidak ada urusan dengan sikap orang. Tidak ada urusan dengan perlakuan orang pada kita. Joy itu datang Tuhan sedang melakukan sesuatu dan kita tahu, kita terima, itu joy. Dua perempuan ini kisah Natal itu adalah kisah yang penuh kemustahilan semuanya. Dua orang bersaudara, dua-dua mustahil. Yang satu mandul, di hari tua sudah lewat masa subur, hamil. Yang satu perawan baru masuk masa subur, hamil. Tanpa laki-laki. Dan dua-dua mengandung laki-laki anaknya. Dan dua laki-laki ini dalam rencana Tuhan. Yang satu bakal mati dipenggal karena dia mengabarkan kebenaran. Yang satunya juga bakal mati disalib karena dialah kebenaran itu. Tapi orang tuanya dua-dua tahu anaknya bakal mati, tapi they still full with joy. Kenapa? Karena mereka tahu ini rencana Tuhan. Sampai sini kira-kira bisa nangkep nggak? Bisa ya? Berarti khotbah kita hampir selesai bentar lagi. Jadi joy, kalau Anda baca di Alkitab, joy, sukacita adalah salah satu dari buah apa? Roh. Artinya, kalau namanya buah roh, kalau saya bilang buah apel berarti dari pohon apel. Kalau buah roh berarti harus ada pohon rohnya. Berarti apakah kita bisa joy tanpa roh? Nggak bisa. Kalau rohnya nggak ada, nggak bisa dong. Buahnya keluar dari mana? Makanya joy bukan happiness. Kita bisa ketawa. Orang gila juga bisa ketawa. Terlihat happy, tapi tidak joy. Untuk kita terima joy harus
Ada rohnya dari Tuhan. Artinya untuk kita bisa joyful itu susah dan mustahil kalau tanpa Tuhan. Nangkep ya? Tidak normal, tadi sudah dibilang, nggak normal ada orang disuruh pergi ke tempat penjahat, tidak dapat duit, tidak dapat apa-apa, terus bisa happy, bisa senang, bisa bahagia, bisa joy. Nggak masuk akal itu. Tapi ada, dan bukan 1, 70. Banyak loh. Tadi ditanya, ada nggak yang seneng tiap hari mual, muntah, nggak bisa tidur, cium aroma apa, nggak bisa, dulu yang model princess tiba-tiba jadi tukang mendadak. Ada yang happy, ada yang joy ternyata. 1, yang ngalamin. Yang lain, nggak masuk akal. Kenapa? Karena joy datangnya dari Tuhan. Jadi kalau Anda pengen hidup ini penuh dengan joyful, mintalah. Cari Tuhan. Mendekatlah sama Tuhan. Kita dapat joy. Jadi kalau hidup ini, kalau orang bilang, kemarin ada nanya saya begini, apakah orang Kristen itu bisa gila? Gak bisa. Kalau dia beneran hidup sama Tuhan, nggak bisa. Dia apa caranya? Gimana mau gila? Kalau kita menundukkan pikiran kita di bawah hukum Kristus, mau gila gimana caranya? Apakah orang Kristen yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan bisa depresi? Nggak bisa. Bagaimana kita depresi kalau kita penuh dengan joy? Nangkep nggak sampai sini? Yang bisa adalah orang yang ke gereja. Bisa. Bisa gila, bisa depresi, bisa bunuh diri, bisa. Orang yang baca Alkitab, bisa. Orang yang berdoa, puasa, itu bisa. Tapi orang yang hidup dengan Tuhan, nggak bisa. Nggak masuk nalar, sudahan. Bagaimana mungkin kamu depresi di tengah-tengah joy? Bisa nangkep sampai sini ya. Jadi hari ini saya bukan bicara masalah kita sebagai orang Kristen yang beribadah di gereja. Bukan, saya kepengen bicara sebagai anak Tuhan. Jadi kalau Anda ada orang yang merasa hidup ini depresi, aku mau gila. Cari Tuhan dulu. Jangan cari orang. Makin kau cari orang, makin stres, makin sakit, makin depresi, makin luka, makin pahit. Alkitab itu sudah kasih warning loh. Jangan mengandalkan manusia. Terkutuklah kita. Cari Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa memberikan kamu kebahagiaan. Bisa sekedar happy sesaat, bisa. Tapi tunggu waktu lah. Pasti semua manusia itu mengecewakan, gak ada yang tidak. Jadi joy itu datang dari Tuhan. Nah ini yang kita hari ini mau belajar. Karena joy itu adalah buah roh, maka kita harus dekat dengan rohnya, sumber pemberinya, baru dapat joy-nya. Nah ini konsep pentingnya. Joy itu adalah sebuah produk. Kan buah, namanya buah itu kan produk toh. Ada pohon dari biji, tumbuh pohon, tumbuh ranting, tumbuh daun. Lalu terakhir akan keluar sebuah produk yang bisa dimakan, bisa dijual, bisa dibudidayakan dan segala macam. Namanya buah, betul? Nah, sama, joyful, joy dalam hidup kita itu juga buah. Itu adalah produk. Dari apa? Dari obedience. Pergilah ke tempat yang jauh, tempat para penjahat, kau akan kukirim seperti domba di tengah serigala. Pergilah tanpa duit, tidak boleh bawa duit, tidak boleh bawa apapun. Jangan ngomong. Dan kalau dapat tempat tinggal ya puji Tuhan, kalau enggak ya sudah. Enggak ada orang yang mau. Siapa orang gila yang mau dituruh begitu? Tapi waktu 70 murid itu melakukan mau, dia obey, pulangnya hasilnya adalah mereka pulang dengan gembira. They full with joy. Itu ayat yang gak masuk nalar, gak masuk akal. Sudah dikasih tahu. Kamu akan pergi ke tengah, seperti domba di tengah serigala. Sudah dikasih tahu, tapi bisa happy, bisa joy. Nggak masuk akal. Tapi waktu mereka obey, jadilah. Joy-nya dapat gitu. Jadi sumber dari sukacita adalah Tuhan. Sumber dari joy, Tuhan. Jadi bedanya happiness sama joy. Happiness itu dari dunia, karena kita dapat sesuatu, karena kita dipelang sesuatu dari luar, eksternal kita. Menentukan. Kalau joy datangnya dari Tuhan.
dunia, orang luar, dapat nggak dapat, itu sudah bukan lagi ukuran dan patokan. Ya, makanya kenapa kita itu seringkali ngajarin begini. Kita itu seperti orang yang sakit bersalin. Sakit, tapi happy. Sakit, tapi joy. Happy, senang. Di tengah-tengah mual, di tengah-tengah muntah, para ibu-ibu masih sempat WhatsApp. Nama apa yang bagus? Ini lagi di tengah-tengah lagi nggak karu-karuan. Kenapa WhatsApp malam-malam? Nggak bisa tidur, punggungku sakit. Loh, di tengah punggung sakit nggak bisa tidur. Terus cari nama dong. Oh, itu joyful. Orang lain punggung sakit nggak bisa tidur. Salon pas, telepon apotek. Tapi orang yang joy kelihatan. Jadi hari ini bertingkahlah, bersikalah seperti orang yang sedang hamil. Sakit semua, kerjaan susah mungkin, hidup susah. Kita dihina, kita ditolak, kita disakiti orang. Tapi kita tahu Tuhan suruh kita di situ karena ada something yang Tuhan melakukan, ada rencana Tuhan, kita bisa joy. Kalau kita tahu bahwa kita semua di sini ada dalam rencana Tuhan, kita bisa joy. Yang masalah adalah waktu kita nggak tahu. Kalau Anda hari ini, saya suruh nih, Alex, nyetir mobil. Berangkatlah. Nanti kamu tidak boleh turun dari mobil, hanya boleh turun berhenti kalau ikut telepon. Kapan? Misteri. Nggak tahu, mungkin sejam 2 jam ya nggak ngerti. Pokoknya nyetir. Kira-kira menurut Anda nih, dia bakal nyetir ngebut atau pelan? Pelan, santai dong. Kenapa? Ya karena nggak tahu mau kemana. Nggak tahu kapan akan berakhir. Ya sudah, ya nothing tulus. Yang penting kan jangan berhenti toh, jangan turun dari mobil. Tapi berbeda waktu, Jos, istrimu mau beranak, dokter sudah telepon, kepalanya sudah keluar 1/4. Kamu harus cepat berangkat, nyampe sana dalam waktu 15 menit di Kemayoran. Dari sini. Bakal ngebut atau santai? Pelan. Ngebut. Ada bajai, ada truk, ada lubang kecil. Diserobot nggak? Serobot. Langsung mata jeli melihat. Kosong, syus. Kenapa? Yang membedakan satu. Yang satu tidak punya goal, tidak punya tujuan. Yang satu tujuannya jelas. Kemayoran, rumah sakit, anakku lahir 15 menit. Orang Kristen sama. Lahir ke dunia, dipanggil jadi apa? Nggak tahu. Karuniamu apa? Nggak tahu. Terus bisanya apa? Nggak tahu. Makanya hidup mengalir bersamamu. Mengalir terus, nggak ngerti. Nggak ngerti. Tapi waktu orang tahu, kenapa kau lahir di dunia ini? Karena Tuhan suruh aku untuk memulihkan orang-orang seperti saya. Orang-orang seperti apa? Orang-orang yang terluka, orang-orang yang pahit. Atau mungkin orang-orang yang memang mereka ditipu. Orang-orang yang mereka dari marketplace. Mereka tahu, waktu orang tahu tujuan hidupnya, mereka tahu panggilannya, mereka tahu karunia yang Tuhan kasih. Hidup itu seperti berpacu dengan waktu. Yang belum punya anak, bangun. Handoyo, bangun jam berapa kamu setiap hari? Jujur, di hadapan Tuhan yang Maha Esa ini. Wih, hebat banget. Jam 6, nih di hadapan Tuhan lo ya. Surga dan neraka lo nih pilihanmu. Oke. Mulai rada berubah. Yang belum menikah, ada yang bisa tidur terus. Dia kayak beruang. Tidur. Jam 3 sore baru bangun. Jam 7, sudah gelap, tidur lagi. Ada loh. Mau laki mau perempuan, sama. Ada perempuan yang begitu, ada. Bangun tidur jam 2, aduh. Terus telepon, Pak tolong doakan dong, saya belum dapat jodoh. Nanti jam 8 bisa ketemu di gereja, itu sudah waktunya tidur Pak. Oh ya sudah. Jam 2 bangun, jam 8 tidur, pengen dapat jodoh. Itu agak mustahil. Itu namanya mencobai Tuhan. Tapi begitu punya anak, nggak ada ceritanya seorang ibu tidur 16 jam sehari, tidak terbangun, terkapar, nggak ada ceritanya, dan tidak akan pernah ada. Yang punya anak
Berapa jam tidur? Apalagi waktu keluar. Hitungan tangan jam mesti. Kecuali tangannya ada banyak ya lain ya. Kalau tangan normal, hitungan jam. Bukan tidak mau tidur, tidak bisa. Kenapa? Karena ada goal, ada target yang harus dipenuhi. Kalau kita terus sumpel kuping, terserah ngantuk, mati anaknya. Jadi kalau masih ini ada ibu-ibu yang anaknya masih hidup, itu karena mereka berjuang. Ada goalnya, ada tujuannya, ada purpose-nya. Enak? Tidak. Perempuan itu aneh. Kalau ngomong begini, waduh, melahirkan sakit, mau mati. Terus punya anak gimana? Susah, ngantuk, mata bengkak, nggak enak. Tapi anaknya 4. Sorry ya, ini sedikit melenceng nih. Kemarin ada nanya aku begini. Mereka sedang membandingkan ceritanya. Ini orang dewasa semua ya. Ada ibu-ibu yang begitu bangganya. Melahirkan itu rasa sakit yang paling sakit di dunia. Tidak ada lagi rasa sakit yang lebih sakit daripada itu. Saya bilang ada loh. Laki-laki kalau ku tendang, pak. Di tempat yang tepat. Sakit nggak? Sakit. Tapi ibu ini ngomong, lebih sakit melahirkan. Mari kita selesaikan ini once for all ya. Sekali untuk selama-lamanya. Sakitan mana? Saya mau tanya. Wailan, kamu pernah ketendang toh? Pernah? Pernah. Sekali sakit toh? Mau nggak 2 kali? Enggak. Ingrid, mau nggak anak kedua? Laki-laki semua jelas, jangan kedua, sekali cukup terakhir. Tapi perempuan, sakit, tapi mau lagi. Itu joy. Kalau yang ini ketendang, dia nggak joy. Kenapa? Ketendang doang nggak dapat apa-apa. Makanya, jangan kedua. Yang satunya sakit, tapi kalau dapat lagi, ya mau juga. Nangkap sampai sini? Goalnya menentukan, pengertian kita menentukan joyfulnya apa tidak. Kalau nggak ngerti, ya nggak iso mau joy dari mana. Orang menikah, pacar, cari. Oh, aku pengen yang ganteng, yang cantik, yang tinggi, ramping. Kaya, cinta Tuhan yang sabar. Itu orang bodoh. Wah, aku kepingin yang sabar, pinter kerja, cari duit, setia, tanggung jawab. Nggak bisa, Dul. Kalau kau dapat yang kerja keras, jangan harap dia romantis. Kalau kau cari yang pemimpin, wah dia leadershipnya hebat. Jangan harap dapat yang sabar. Kalau dapat sabar, oh suamiku sabar, ku tempeleng dia cuman, Kalau dapat yang sabar, jangan harap dia bisa menjadi leader. Ada perampok terus, istriku mundur, aku hadapi. Nggak iso. Jadi jangan jadi orang yang stupid. Aku mau semuanya. Sabar, tapi juga jagoan. Kerja keras, tapi selalu di rumah. Banyak duit, main terus sama anak. Nek main terus sama anak, gembel bos. Gak iso. Kalau mau kaya raya, ya jangan harap dia di rumah terus. Nangkep sampai sini. Jadi harus ngerti gimana bisa joy. Istri suka ngomong, suamiku gak romantis. Suamimu nyebokin anakmu, itu romantis cuy. Suamimu ganti popok terus belepetan pup, itu romantis. Ngertikah sampai sini? Jadi kalau otakmu ini gak beres, pengennya yang, aku pengen opa. Opa tidak buat kau bahagia. Saya kasih tahu ya, banyak perempuan pengen opa. Korea Selatan adalah salah satu negara Asia dengan tingkat perceraian tertinggi di dunia. Opa. Makan tuh opa. Daripada opa, abang lebih baik wis. Jadi konsepnya dulu. Waktu kita ngerti
kita bisa joy. Aku dapat suami. Orang terus lihat suami orang. Kok suamiku nggak kayak Bruce Willis ya? Kalau dibandingin, manusia itu tidak pernah puas. Rumput tetangga lebih hijau. Bunga mawar tetangga lebih mekar. Rumput tetangga lebih tinggi, lebih gemuk, lebih besar. Terus kita lihat, rumput saya kenapa kurus kering, coklat. Karena kita salah melihat. Bagaimana kita bisa proud, aku bangga sama istriku, aku bangga pada suamiku. Kalau kita nggak tahu betapa hebatnya dia. Karena seringkali kita menilai orang itu bukan berdasarkan kehebatan dia, kemampuan dia, pengorbanan dia, perbuatan dia. Kita menilai orang berdasarkan apa yang kita terima. Karena kita cari happy. Aku maunya diperlakukan seperti princess. Aku pengen hidup di dunia Disney World. Yang bangun tidur, suami sudah pakai celemek. Good morning my love. Jangan beranjak dari ranjang. Aku sudah siapkan makanan. Iku wong edan. Kalau sampai ada suami yang melakukan itu setiap hari, suruh dia berhenti lakukan itu. Kenapa? Suruh cari kerja. Hidup ini bukan cuma bangun tidur ada makanan. Hidup ini butuh duit. Nangkep ya? Sekali mungkin menyenangkan bangun tidur. Suamiku romantis. Setahun begitu terus, lihat. Makanannya tambah lama tambah berubah. Awal, wah, ada sosis, telur, sandwich. Lama-lama timun. Kok cuma timun? Habis yang duitnya. Nggak nyari, ya kan bikin makanan dari pagi. Kalau sudah begitu, romantisme sudah tidak berguna lagi. Romantisme itu cuma hanya saat pacaran. Begitu menikah, romantisme berubah. Ekspektasi dan realita. Akhirnya. Jadi benerin dulu konsep di sini. Kita tidak sedang cari happiness, kita cari joy. Suamimu terlihat kelemat-kelemat, joy. Kenapa? Karena dia sabar, dia baik, dia selalu ada untukku. Yang satu, suamiku kasar, gak pernah di rumah, joy. Kenapa? Karena dia kerja keras, dia berjuang, fight habis-habisan demi kita. Jadi jangan ditukar-tukar. Aku pengen yang selalu di rumah, duit banyak, pintar kerja. Yesus bingung, ya apa caranya ini? Memang dia maha adil, maha tahu, maha bisa. Tapi susah juga ini. Ya apa? Aku pengen yang maco jagoan, tapi kulit mulus. Ya itu yang opa. Hanya di opa, gangster pakai skincare. Hanya di situ. Gangster di sini, nggak ada yang pakai Nivea. Nggak ada yang pakai skincare. Boro-boro skincare, mandi aja kadang nggak kok. Itu gangster sejati. Tapi gangster idaman para wanita. Bawa pistol, gangster pengikut banyak, mulus. Jajasan terus. Kaya, anak CEO. Jadi gangster, pulang dari luar negeri. Terus tiba-tiba lihat seorang pelayan perempuan. Demimu, apapun kulepaskan. Wah. Lalu perempuan pengen, aku ingin dikejar seperti itu. Bos, itu CEO-nya udah goblok. Gak ada CEO normal yang modal begitu. Gak ada. Kalau dia begitu, dia gak jadi CEO. Jadi, please, benerin dulu ini. Pengertian kita menentukan joy apa tidak. Ya, jadi yang mau cari istri, cari apa? Mau yang istri lemah lembut atau yang perkasa? Harus pilih. Nek lemah lembut, ya rodok-rodok memang. Pilih mana? Kalau perkasa, oh itu biasanya kaya raya, pinter, tapi dia juga akan menggebukimu. Kalau dipilih toh, harus toh ini. Hidup itu pilihan, bos. Harus. Jadi yang mau menikah, yang di belakang dua ya, burung itu. Dennis mau istrinya kayak apa? Oh, mau yang ini belum punya, belum laku. Masih on sale. Yang di situ kan sudah hampir
Sudah tinggal payment doang tak? Oh, Dennis pengennya seorang suami istri yang pinter masak, rajin, pinter cari duit, pinter ngepel, pinter urus anak, sayang orang tua. Itu cari suster. Karena nggak mungkin ini. Beneri dulu. Anda paham, Anda tahu bahwa semua dalam rencana Tuhan. Walaupun nggak enak, tapi Anda tahu, kita bisa joy. Dapat suami sabar, kalem, itu enak. Saat keadaan damai. Saat maling datang, kenapa gue dapetnya suami begini? Bisa jadi nggak enak. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan memang kasih itu dengan sebuah rencana, kita bisa joy. Suami kita kalem, suami kita baik, rada-rada lemot. Lalu datanglah seorang pria lain menggoda. Hai gadis, ikut aku. Apapun kutempuh bagimu. Jangan tergoda. Kenapa? Dia bukan rencana Tuhan bagimu. Terlihat bagus. Kenapa? Karena kau bandingkan dia dengan yang sekarang dalam keadaan yang berbeda. Nangkep ya? Kalau keadaan anakmu punya anak bayi, Ingrid nanti punya anak baru lahir umur 3 hari, nanti dia akan bersyukur punya suami yang sabar, lemah lembut. Kalau tidak, anaknya diangkat, ngomel. Mati wis. Dan ini kejadian kemarin di apartemen di dekat rumahku. Saya ini lagi jajah martabak ceritanya. Terus tiba-tiba rame polisi. Kenapa banyak polisi? Saya kan juga pengen tahu ya. Aku tinggal martabaknya, aku ikut naik ke unit di atas ini. Jadi aku ikut di antara kerumunan orang ikut naik. Mas di lift, ada apa? Terus begitu lihat, kenapa? Banyak polisi. Ada anak pak dibanting, dilempar ke tembok gara-gara nangis. Dalam hati aku pengen lihat. Tapi kalau aku santrak, aku yang ditangkap. Wes, nggak jadi wes. Dengan berhati terpaksa turun lagi, balik ambil martabak. Pulang ke tempatku, aku masih berpikir, harusnya ngintip bentar tadi. Ada tapi kejadian. Gara-gara nangis, diambil, langsung dilempar, bak, mati. Kalau udah begitu, bersyukurlah yang agak sabar. Kenapa kamu nggak pulang-pulang? Hah? Sorry. The best. Kalau dalam keadaan begitu, ngerti ya? Perbaikilah konsepnya, baru nanti kita bisa dapat. Makanya, itu joy datang dari Tuhan. Yang kedua kita belajar. Joy always comes with difficulties. Selalu datang dengan pergumulan dengan masalah. Mesti. Tidak ada yang joy datang tanpa masalah, nggak ada. Jadi kalau Anda pengen terima joy, Anda pengen dapat joy, Anda harus paham tentang penderitaan, sorrow, kesusahan. Tadi saya udah bilang, Maria dapat joy, tapi dia juga hamil di luar nikah, yang bisa dibunuh, dilempari batu. Tapi dia tetap joy. Penghakiman orang, wah, saya nggak ngerti wis. Dihakimi kayak apa dia? Yang satu lagi sudah tua, lewat masa subur, hamil. Itu juga dihakimi orang kayak apa, nggak ngerti wis. Tapi dua-dua mereka memilih untuk taat. Makanya joy is a product of obedience. Kalau Anda nggak taat, ya nggak bisa. Tuhan itu nggak pernah maksa. Tuhan nggak pernah, kamu harus ke Niniwe. Tiba-tiba ting hilang sudah di Niniwe. Enggak. Disuruh, pergi nggak pergi, ya terserah kita. Yunus nggak mau. Nggak mau ke Niniwe. Pergi ke Tarsis, dimakan ikan, ya urusan dia. Sama, Tuhan punya rencana, kita mau ikut apa tidak, itu terserah kita, tergantung kita. Tapi kalau kita ngikutin, susah mesti. Ini konsep yang harus dibenahi di gereja. Orang suka bilang begini, dari mana kita tahu ini dari Tuhan atau tidak? Oh, kalau damai sejahtera, itu dari Tuhan. Dulu ada orang bilang begini, Pak, saya kepingin tertanam di gereja ini. Tapi saya tidak damai sejahtera. Jadi saya rasa ini bukan dari Tuhan. Saya bilang goblok, itu setan. Tidak, coba nalar ya. Di Alkitab tidak pernah ada ajaran begini. Tanda dari Tuhan kalau damai sejahtera, nggak ada. Semua yang Alkitab biasa semua dari Tuhan malah tidak damai sejahtera malahan. Yesus kurang rohani apa? Yesus kita. Disalib, ngerti, itu dari Tuhan.
Tapi ngapain dia sampai nangis darah? Keluar keringat darah. Stres berat. Itukah tanda orang damai? Enggak. Petrus, apa itu tanda orang damai sampai lari dikejar begitu rupa? Enggak. Tidak, dari Kejadian sampai Wahyu. Coba cari, tunjukin. Satu ayat saja di mana ada nabi Tuhan melakukan perintah Tuhan dan damai sejahtera. Di mana? Sebut siapapun. Elia? Yunus? Nuh? Ayub? Mereka sampai mengutuk hari kelahirannya sendiri. Ngikutin rencana Tuhan. Susah. Tidak ada orang yang ikut rencana Tuhan damai sejahtera, nggak ada. Terus kenapa ada omongan yang penting damai sejahtera? Satu, karena ini orang males. Ini orang tidak ngerti panggilan Tuhan. Mereka pikir panggilan Tuhan itu sesuatu yang enak, menyenangkan, yang bikin happy. Makanya happiness itu opposite dari joy. Happiness tidak membawa kita dekat dengan Tuhan. Tapi joy, kita bisa sukacita kalau kita tahu ini dari Tuhan. Itu membuat kita dekat sama Tuhan. Maria happy, joy. Elizabeth joy. Bayinya joy. Padahal tahu mati kintaran naik. Jadi memang susah, memang berat, ada difficulties, ada perjuangan. Makanya ingat yang di puncak, kita dipanggil untuk berperang. Tuhan yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Tuhan tidak pernah panggil kita untuk duduk diam menikmati, tidak. Kita ini ngerti loh, ngerti banget. Dikasih selengkap senjata Allah. Gak pernah ada ayat Tuhan berikan kita selengkap peralatan memasak. Gak ada. Tidak ada Tuhan kasih kita selengkap peralatan untuk menyusui, merawat anak, untuk berkebun. Adanya selengkap senjata Allah untuk berperang. Artinya memang ikut Tuhan itu susah, ikut Tuhan itu berat, penuh perjuangan. Tapi kalau kita mau obey, kita mau ikut, joyful. Sampai sini bisa nangkep? Yang terakhir, joy satu, joy itu dari Tuhan. Joy itu datang dengan kesusahan, pasti, nggak mungkin nggak. Dan yang ketiga ini, joy itu harus di-share, harus dirubah menjadi rejoice. Bukan tanpa sebab, perhatikan ya. Tadi saya udah bilang di awal, sangat mustahil sebenarnya ada mujizat yang sama terjadi di waktu yang sama pada dua orang yang berhubungan dekat. Dua-dua hamil dengan keadaan yang sama-sama mustahilnya. Satu nih tua mandul, satu nih perawan tanpa bapak. Dua-dua hamil. Dan mereka ketemu dan malaikat datang mengasih tahu kabarnya. Saudaramu juga hamil. Maria datang, mereka share the joy. Tiba-tiba rumah itu penuh dengan joy. Semua filled with joy. Jadi joy itu harus di-share. Waktu harus dibagi. Waktu Anda dapat pengertian, Anda ngerti bahwa aku sedang berjalan sebuah rencana Tuhan. Dan kita tahu apa yang kita dapat di depan. Kita bisa joy. Give the joy to others. Hari ini kita rayakan Natal bulan ini. Kadang ya, saking seringnya, makin tua umur kita, makin banyak Natal yang kita rayakan, kita sudah tidak lagi ngerti dan tidak lagi merasakan joy-nya. Ya, Natal cuma sekedar hari biasa. Kita lebih excited menyambut holiday-nya, liburannya, daripada Natalnya. Kita lebih excited untuk ngurusin hadiahnya daripada grateful-nya. Jadi berubah kadang-kadang. Jadi hari ini, yuk, kita lah yang harus ngerti, balik lagi. Kalau Anda bisa happy, happy-mu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau kau bisa joy, joy selalu datang juga dengan happiness. Mesti. Semua orang punya anak, balik lagi ya, yang Teddy misalnya ini barusan anak terbaru. Secara happiness, dia nggak mungkin happy.
Kenapa? Vaksin, kaos, makan, pampers, pengeluaran banyak. Punya anak itu mahal. Percayalah. Yang tidak percaya, punyalah. Tahu ntar. Mahal. Dia akan terus. Dan anehnya, ini bapak nih, pernah nggak pergi ke tempat yang urusan anak-anak, terus kita jadi excited, kayaknya ini harus dibeli nih, ini harus dibeli, ini harus dibeli, ini harus dibeli. Ini ada dot otomatis, gak usah dipegang, ngecur, trut, kayaknya harus beli. Wah, ada stroller, tinggal satu sentuhan, jeblok, langsung kelipet, wah harus dibeli. Harganya mahal Pak, jutaan, ini ada 300.000. Bedanya apa? Gak bisa dilipat. Yang dilipat. Kita excited pilih yang bagus. Kenapa? Karena buat dia yang terbaik, buat bayinya. Happy, padahal duitnya hilang. Joy, selalu datang dengan happiness. Sakitnya ada, tapi happinessnya ada. Kapan? Bedanya ini. Anaknya waktu kecil, joy dan happiness berjalan bersama. Anaknya membesar, joy-nya menetap, happiness-nya hilang. Kenapa? Anaknya gede, baju mulai nggak cukup, stroller mulai nggak dipakai, banyak barang tersisa. Lalu mulai mikir, ngapain gue beli ya dulu? Jual. Foto, jual. Semua dijualin. Happiness-nya mulai hilang. Tapi joy-nya, semoga jangan hilang. Jangan sampai terus lihat anak, bunci. Dia lagi. Nangkep ya sampai sini? Share-lah kebahagiaanmu dengan orang lain. Terakhir, ayat terakhir. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Perhatikan ya, malaikat itu setiap kali datang mesti kata pembukanya begini. Jangan takut, jangan gentar hatimu dan segala macam. Yes, intinya sama, jangan takut pokoknya. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. I'm bringing you good news of great joy for all the people. Great joy. Perhatikan kata great joy. Pak Bu, kalau Tuhan kasih kita great joy, harusnya hari ini hidup kita itu joy. Jadi kalau di gereja ada suara tertawa, suara cekikikan, itu gereja yang hidup. Ada loh di gereja orang yang anak kecil ketawa terus ada. Dan saya bukan penganut yang begitu. Ada anak kecil yang ketawa terus diusir, keluar iblis. Ada. Kalau menurut saya, justru gereja itu harus penuh dengan tertawa. Dan masa di Disneyland lebih ceria daripada di gereja? Cuman jangan kegilaan. Lagi diem terus, itu edan. Kalau memang ada yang lucu, tertawalah. Kalau memang ada yang menyenangkan, tertawalah, bersukacitalah. Sukacita itu tanda kehidupan. Tapi aneh di gereja itu, sekarang lebih banyak orang nangis daripada ketawa. Nyanyi, dengar firman, penutupan, terus pulang, aku dijamah Tuhan. Kenapa? Nangis terus. What happened with you? Aneh kadang-kadang ya. Kok bisa dapat? Ya apa cara dapat dari mana? Tuhan hadir, nangis. Tuhan hadir, nangis. Nah, Tuhan ngomong, I'm bringing you great joy. Dia nggak bilang great tears. Jadi harusnya kita di gereja itu sukacita atau menangis? Sukacita dong. Nangis boleh? Boleh sesekali. Keinjak boleh. Terharu boleh. Tuhan baik banget, boleh. Air mata itu banyak artinya. Tapi kalau rutin setiap minggu, gak beres. Kalau memang itu terjadi, pindah gereja. Beneran nih. Kalau Anda di sini nangis terus tiap hari, pindah. Gereja ini tidak pas untukmu. Bawa aku juga bersamamu. Tutup. Nangkep ya, harus sukacita. Ada great joy buat kita. Pertanyaannya adalah, sekarang hari ini, kalau ditanya mau sukacita, mau joy, pasti mau. Pertanyaan cuma satu. Are you willing? Apakah Anda siap untuk obey? Untuk terima difficulties-nya, kesusahannya, penderitaannya, untuk terima joy? Kalau tidak, no joy for you. Kalau iya, bertahanlah. Sukacita Tuhan ada buat kita.
Amin. Saya undang bagi berdiri, kita siapkan hati sama-sama buat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan buat kami hari ini. Ajar kami untuk berhenti mencari kebahagiaan dari dunia, dari luar. Dari apa yang orang lakukan, apa yang orang buat, apa yang kami terima, apa yang kami rasakan. Tapi ajar kami untuk kami hidup bersuka cita karena Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sedang punya rencana dalam hidup kami. Karena kami tahu joy itu datang dari Tuhan. Joy itu sumber dari Tuhan. Joy adalah buah roh yang kami akan dapatkan waktu kami hidup dekat dengan Tuhan. Kami tahu tujuan kami tahu goal kami tahu apa yang sedang Tuhan mau kerjakan. Itu akan membuat joy besar dalam hidup kita. Sekalipun secara duniawi kita jadi kelihatan rugi, kita kelihatan susah, kita kelihatan sakit, kita kelihatan terluka. Tapi kalau kita tahu Tuhan ada di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan sebuah kebaikan, kita akan mudah untuk mendapatkan joy, sukacita dari Tuhan. Kita tahu bahwa, kita sadar bahwa joy itu selalu datang dengan kesusahan. Tidak pernah ada perintah Tuhan yang datang dengan kemudahan. Tidak pernah ada perintah Tuhan datang itu dengan gampang. Semua datang susah. Semua perintah Tuhan susah. Semua perintah Tuhan itu bayar harga. Semua perintah Tuhan itu menyakitkan. Tapi di balik itu ada joy. Joy adalah hasil dari obedience. Produk dari obedience kita dengan Tuhan. Dan hari saya berdoa sungguh-sungguh dalam nama Yesus biar kita didapati punya hati yang taat, yang tunduk. Sekalipun hari ini mungkin susah yang kita alami, berat yang kita jalani, tapi tahulah bahwa kita tidak pernah sendirian. Tuhan selalu menyertai kita dan punya rencana dalam hidup kita. Dan terakhir biar hari ini kita belajar untuk share the joy. Kita punya joy dari Tuhan, rejoice, keluarkan itu. Biar orang lihat, orang rasakan juga. Biar bukan cuma kita yang menerima joy itu. Hari ini Bapak biar Kau jamah setiap kami hari, setiap hati-hati yang tawar, hati yang luka, hati yang pahit, Tuhan hiburkan hari ini. Tuhan berikan pengertian, Tuhan luruskan pengertian kami hari ini. Bahwa rencana Tuhan itu sedang bekerja di tengah-tengah kami.